Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari Matek Audio. Buat kalian para viewer lama, kasih tahu saya sekarang. Kalau kalian lihat TWS 1 ini, berasa deja vu nggak? Berasa familiar nggak? Ingat nggak sih sama salah satu TWS yang pernah saya review tahun lalu ini? Sebut saja namanya X, TWS X. Buat kalian yang nggak ngerti saya ngomongin apa, lupakan aja, abaikan aja. Karena TWS yang ada bersama saya ini dari brand MPOW, seri M13 Pro. Dan TWS ini dikirim oleh toko barang murah. Sebagai ganti honest review dari saya, dan seperti biasa kalian bisa kepoin sendiri tokonya melalui link yang saya share di deskripsi di bawah video. Check it out. FYI, toko ini ngejual berbagai TWS dan Bluetooth speaker dari berbagai brand seperti MPOW, 3Bit, Irfan, dan lain sebagainya. Sellernya komunikatif dan faktanya Irfan U-Boom L yang saya beli dulu juga saya beli dari toko ini. Oke, balik ke MPOW M13 Pro 1 ini yang bisa kalian temuin di harga Rp375.000. Kalau kalian cek dari packagingnya, ini seakan-akan tanpa identitas. Tapi udah saya confirm ke toko barang murah kalau packagingnya memang seperti ini. Gak ada tuh embel-embel logo MPOW sama sekali. Lalu waktu dibuka, pertama-tama kita disambut sama kertas user manual singkat. Lalu ada TWS-nya yang didudukan foam. Di sisi lainnya tersimpan sekumpulan irtip silikon cadangan, kabel charger USB-C ke USB-A, dan ada kertas panduan lagi. Oke, kita lepas dulu ya stiker di port TWS-nya ini, dan kita biarin TWS-nya di charge dulu di charging case. Begitu kita coba koneksikan TWS ini ke HP kita, nama yang kita temuin lagi-lagi bukan MPOW M13 Pro, tapi Lives E1, Lives E1. Jadi nggak perlu terkejut buat kalian yang beli TWS 1 ini dan nggak nemuin sama sekali embel-embel MPOW atau seri M13 Pro. Dari desain charging case maupun TWS-nya sama persis dengan TWS X yang pernah saya review dulu. Semua bodi dari lapisan plastik, ada 4 titik indikator LED di bagian case-nya, dan port USB-C di bagian belakang. Secara ukuran, charging case MPOW M13 Pro ini berasa lebih tebal ya dari Eagle Quiet Buds, salah satu TWS ANC pesaing terberatnya mungkin di harga 300 ribuan. Tapi kalau kita bicara soal panjang dan tingginya, Eagle Quiet Buds masih lebih panjang dan lebih tinggi di sini. Lalu finishing dari coating plastik yang digunakan juga berbeda di sini. Plastik di M13 Pro lebih bertekstur, sedangkan di Eagle Quiet Buds cenderung lebih glossy. Tapi hal ini juga bikin lebih licin. Dan secara bentuk TWS dan fittingnya, TWS ini cukup stabil di telinga saya ketika saya pakai buat olahraga atau nemenin aktivitas sehari-hari. Gak ada problem soal kestabilan. Problemnya adalah di kenyamanan, teman-teman. Entah kenapa dengan TWS 1 ini, saya nggak bisa bertahan memakai TWS ini lebih dari 2 jam. Mungkin bentuknya agak nggak cocok dengan telinga saya ya. Saya ngerasa kayak mulai capek di daerah bagian dalam dari telinga saya setelah pemakaian kurang lebih selama 1,5 sampai 2 jam. Jadi jelas TWS ini bukan tipe TWS yang bisa saya tahan buat pakai lama-lama. Tapi kalau ketahanan terhadap keringat dan air, kalian nggak perlu khawatir karena MPOW M13 Pro ini sudah IPX8, IP rating tertinggi di antara TWS-TWS yang pernah saya tes selama ini. Berarti tahan ditenggelamin dalam 1,5 meter air selama 30 menit. TWS ini juga dilengkapi dengan touch sensor alias sensor sentuh yang cukup responsif ketika saya tes. Dan waktu kita akses fitur ANC, bakal ada voice prompt suara cewek yang ngasih tahu kita berada di mode ambient apa. ANC off kah, ANC on, atau ambient sound. Baterainya sendiri diklaim bisa kasih playtime music selama 7 jam non-stop, tapi nggak tahu apakah ini di mode ANC on atau ANC off. Waktu saya tes sendiri secara terpisah di mode ANC on, di volume 50%, MPOW M13 Pro ini bisa bertahan mainin musik selama 4 jam 19 menit sebelum baterainya benar-benar habis. Hasil tes baterai ini mirip-mirip sama salah satu pesaingnya, Eagle Quiet Buds, yang juga cuman bisa bertahan di angka sekitar 4 jaman dengan ANC on. So, hasil sekitar 4 jam ini masih bisa dimaklumin untuk ukuran TWS ANC di harga 300 ribuan. Lalu untuk nge-charge charging case-nya kita bisa pilih mau pakai kabel via USB-C port di belakang atau via wireless charging, fitur yang masih langka
langka ditemuin di TWS-TWS harga 300 ribuan. Sedangkan untuk Bluetooth-nya di sini sudah pakai Bluetooth versi 5,2 dan di tempat terbuka saya bisa berjalan memakai TWS ini menjauhi HP saya sebagai source audio hingga jarak sejauh 44 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan teman-teman. Hasil yang cukup solid overall. Nah, untuk delay nih, sayangnya dengan MPO WM13 Pro ini saya masih nyadar ada delay ketika saya pakai buat sekedar nonton YouTube teman-teman. Kurang sinkron aja antara bibir dengan dialog yang diucapkan. Hal ini terjadi konsisten baik di iPad saya maupun ketika saya pakai dengan HP Android saya. Dan karena tidak punya fitur gaming mode, saya pastinya kurang rekomenin TWS ini buat dipakai nge-game. Apalagi game-game yang berat, kurang rekomen lah. TWS-nya di sini juga bisa kalian pakai salah satu aja alias support single mode dan sisa satu TWS lainnya kalian simpan di charging case-nya. Mau kanan atau kiri nggak masalah. Lalu berikutnya untuk kualitas active noise cancellingnya. Salah satu fitur utama dari TWS 1 ini. ANC-nya di sini saya rasa ya sesuai harganya lah. ANC-nya di sini bisa bantu lebih ngeredam low frequency noise dibandingin ketika di mode passive atau ANC off. Tapi untuk ukuran TWS ANC bahkan yang versi budget di tahun 2023 ini, lebih tepatnya setelah ada Eagle Quiet Buds di harga 300 ribuan, ANC di TWS ini jadi cenderung biasa aja. Mungkin ya, untuk ukuran di tahun 2022 tahun lalu, MPO WM13 Pro ini punya ANC yang cukup oke lah untuk TWS harga 300 ribuan karena memang belum banyak pemainnya. Tapi untuk ukuran tahun 2023, terutama dengan kehadiran Eagle Quiet Buds ini, ANC-nya si MPO WM13 Pro jadi berasa biasa aja. Lalu begitupun juga dengan ambient atau transparency mode-nya, yang di sini meskipun suara sekitar berasa lebih di boost, sehingga kita bisa dengerin secara lebih jelas, tapi sayangnya secara volumenya dia masih agak lebih pelan dibandingkan Eagle Quiet Buds. Dan dengan MPO WM13 Pro ini, saya masih kurang begitu percaya diri untuk bisa pakai TWS ini sambil ngobrol dengan lawan bicara saya. Sesuatu yang bisa saya lebih lakukan dengan Eagle Quiet Buds. Tapi, kalau ada satu hal yang saya apresiasi dari ANC maupun ambient mode dari MPO WM13 Pro ini adalah ANC maupun transparency mode-nya tidak mempengaruhi kualitas sound yang dihasilkan. Dan juga ketika saya berpindah-pindah mode antara ANC on, ANC off, atau ambient sound, gak ada interupsi di musik atau audio yang lagi saya dengarkan ketika itu. Jadi gak ada terpotong-potong gitu teman-teman, seperti yang saya alamin di TWS-TWS-nya Sony seperti WF-1000XM4 maupun LinkBuds S. Kalau LinkBuds S kayaknya sudah enggak deh, tapi WF-1000XM4 saya ngalamin itu. Kalau gitu sekarang teman-teman kita langsung ke call test sebelum nanti kita bahas audio dari MPO WM13 Pro ini. Cus! Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya berada di tempat yang sama, tempat biasa saya melakukan call test TWS. Dan kalau kalian lihat ya, video review TWS sebelum ini, 2 video terakhir, ya, ini saya melakukan call testnya setelah melakukan call test untuk 2 TWS tersebut. Cek 123, cek 123. Saat ini saya berada di suatu tempat yang cukup ramai, di balkon suatu restoran. Ada banyak mobil lalu lalang di sebelah kanan, dan ada banyak orang ngobrol di sebelah kiri saya, teman-teman. Saat ini saya sudah memakai TWS MPO WM13. Gimana menurut kalian? Call quality dari TWS 1 ini, teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, sekarang kita bahas soal audio teman-teman. Pertama-tama, secara volume atau power atau headroom. Menurut saya, MPO WM13 Pro ini mungkin salah satu TWS ANC di harga 300 ribuan dengan volume yang paling kencang. Salah satu yang paling kencang. Dimana untuk pemakaian saya sehari-hari dengan Spotify misalkan, saya cuma perlu pasang di volume 50%-an dan itu udah cukup banget. Kalau saya bandingin sama Eagle Quiet Buds, di sini saya harus pasang di volume 70%-an untuk Spotify. Atau bahkan sampai 80%. Lalu kalau dengan Apple Music, dengan MPO WM13 Pro, saya cuma butuh volume 40-50% aja. So, buat kalian para volume junkies yang setelah nyobain banyak TWS dan kalian nggak bisa dapetin volume yang cukup kenceng, layaknya di IEM misalkan, volume di MPO WM13 Pro ini saya yakin bakal udah cukup kenceng. Nah, untuk keseimbangan tonalnya sekarang, reminder, review audio sifatnya subjektif,
Di pendengaran saya, MPO M13 Pro cenderung punya karakter audio yang warm. Di sini dia agak cenderung ngutamain lower mid. Dan saya rasa meskipun agak aneh, saya ngerasa TWS X yang pernah saya review dulu punya audio yang lebih dark dari TWS 1 ini. Dan juga setelah saya banding-bandingin dengan pengalaman beberapa viewer yang sudah beli sendiri, TWS X saya pada waktu itu mungkin ada mengalami variasi antar unit, karena pengalaman saya dengan TWS X tersebut agak berbeda dengan pengalaman beberapa viewer yang sudah beli TWS tersebut. Tapi itu TWS X, itu udah masa lalu. Sekarang dengan MPW M13 Pro ini, kita bahas dulu secara bassnya. Di sini bassnya cukup punchy dengan area sub-bass yang sebenarnya kedengaran tapi nggak nonjol aja. Saya rasa yang bikin presentasi M13 Pro ini berasa cukup warm adalah region upper bass / lower mid range-nya yang di sini menurut saya agak lebih di boost dibandingkan region frekuensi lainnya. Bassnya menurut saya di sini agak kurang kasih penekanan di area mid bass dan sub bass, terutama di mid bass-nya di sini, sehingga kesannya berasa punchy. Sub bass-nya juga lumayan kedengaran, tapi agak kurang berbobot gitu aja bass-nya ini. Kayak secara bodinya ini kurang gede atau kurang tebal. Kalau dibandingin sama Eagle Quiet Buds yang punya karakter lebih V-shape, bass di Eagle Quiet Buds lebih gede, lebih rumbling overall. Sementara region midrange di MPW M13 Pro ini cocok buat kalian yang suka presentasi vokal yang cenderung warm dan lebih intimate. Karena lower midrange di MPW M13 Pro ini agak lebih dominan dibandingkan area upper midrange-nya. So buat kalian para pencinta clarity, pemburu detail di vokal maupun di treble, penyuka analytical listening, audio yang intens gitu, TWS ini bakal berasa kurang banget sih. Karena lagi, ini bakal lebih cocok sama kalian yang suka presentasi audio lebih relax, dengan upper mid yang cenderung kalem, dan treble yang cenderung cepat roll off. Tapi juga lebih smooth kalau dibandingin sama TWS kayak Eagle Quiet Buds misalkan, yang punya presentasi treble lebih ngecering dan lebih extend. Tapi di satu sisi, jelas vokal di Eagle Quiet Buds bakal berasa lebih tipis dan lebih mundur, terutama vokal cowok teman-teman, dibandingin di MPW M13 Pro. Secara sound staging, MPW M13 Pro terasa biasa aja. Agak cenderung sempit dengan pemisahan instrumen yang juga standar-standar aja. Karena lagi, presentasi audionya M13 Pro di sini lebih cocok buat kalian yang suka presentasi audio yang lebih intimate, terutama secara mid-range atau vokalnya di sini. Contoh misalkan, kesan intimate dari vokal di lagu-lagu seperti Come Away With Me-nya Norah Jones, atau di bagian 2 menit pertama dari lagu Sisa Rasanya Mahal ini, bakal bisa dieksekusi secara cukup baik oleh MPW M13 Pro. Tapi di sisi lain, kalau kalian para bass head dan kalau kalian cari active noise cancelling yang lebih kedap di harga 300 ribuan gini, saya masih lebih saranin Eagle Quiet Buds. Dan lagi teman-teman, kalau kita cari TWS ANC di harga 300 ribuan, kita masih harus memilih-milih fitur mana yang lebih kita prioritaskan. Belum bisa dapat semuanya di harga segini. Mau utamain fitur ANC kah? Atau sound kah? Dalam hal clarity terutama ya. Atau call quality kah? Atau fitur-fitur lainnya? Dan untuk kasus MPW M13 Pro ini, saya rasa lebih cocok kalau kalian suka suara tipikal yang warm. Mau kualitas ANC yang decent menurut saya untuk harganya, bukan yang terbaik ya, just decent, sesuai harga lah. Dan buat kalian yang bisa apresiasi fitur-fitur seperti IP rating yang cukup ekstrim sampai IPX8, plus buat kalian yang biasa pakai wireless charger di rumah, buat harga 300 ribuan, MPW M13 Pro ini punya value-nya tersendiri menurut saya. Nggak buat semua orang, tapi saya rasa ada orang-orang tertentu, sebagian orang yang bakal apresiasi sama TWS 1 ini. Untuk yang bisa kita dapetin di harga 300 ribuan. So, gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Semoga membantu khususnya buat kalian yang lagi cari-cari TWS di harga 300 ribuan dan mau fitur ANC dan wireless charging. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye guys.